Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai Gaussian integration, Gauss-Legendre. Nah, pengertian dari Gaussian integration yaitu adalah metode numerik untuk menghitung integral tentu dari suatu fungsi. Metode ini dikenal juga dengan nama Gaussian quadrature. Bedanya dengan metode klasik seperti aturan trapezoid atau Simpson yang termasuk Newton-Cotes Gaussian integration tidak menggunakan titik-titik yang merata di interval integrasi. Sebaliknya, memilih titik-titik khusus atau disebut nodal abscissa dan bobot atau weight sedemikian rupa agar hasil integralnya secepat mungkin. Berikut merupakan coding Python Gaussian integration atau Gauss-Legendre. Dari gambar codingan ini merupakan import dari Python yang dibutuhkan penentuan dan perhitungan titik-titik beserta turunan awal Legendre. Di sini ada import math untuk fungsi matematika dasarnya. Ada lagi import numpy SNP untuk perhitungan numerik. Lalu ada matplotlib untuk visualisasi atau plotting grafik. Selanjutnya adalah definisi fungsinya, yaitu ini merupakan coding dari buku QSalas halaman 225. Di sini ada def Gaussian nodes, yaitu adalah fungsi utama untuk menghitung simple nodes turunan dari polinomial Legendre order M, yaitu dengan M tol E10 pangkat E-9. Lalu adalah definisi fungsi Legendre T dan M untuk menghitung nilai polinomial Legendre dan turunannya di titik T untuk order M. Selanjutnya ada inisialisasi nilai awal polinomial Legendre, yaitu ada P0 sama dengan 1.0, P1 sama dengan T. Lalu ada loop rekursifnya untuk bangun polinomial order M menggunakan fungsi for K in ray 1M. Ini merupakan rumus rekursif polinomial Legendre-nya, di mana P-nya menyimpan nilai polinomial untuk derajat ke K plus 1 dan PO dan P1 diperbarui secara iteratif mirip seperti dari Fibonacci. Lalu ada dp ini adalah menghitung turunan polinomial, di mana dp sama dengan M bintang M dikali P0 dikurangin T kali P1 terus kurang dibagi 1,0 dikurang T kuadrat 2. Ini adalah turunan polinomial Legendre order M terhadap T menggunakan rumusnya, dan dp di sini digunakan dalam metode Newton-Raphson untuk mencari akar. Lalu kita mengendalikan nilai P dan dp-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya memasuki bagian coding yang digunakan untuk mencari akar-akar polinomial Legendre dari titik-titik dan turunan polinomial Legendre yang sudah ditentukan sebelumnya di baris coding di bagian sebelumnya. Kemudian baris coding ini juga berfungsi untuk menghitung titik serta bobot yang akan digunakan nantinya pada metode aproksimasi integral menggunakan metode Gauss-Legendre. Di awal coding terdapat inisialisasi A dan X, di mana sebanyak M elemen. Kemudian terdapat perulangan I dengan range n roots. Kemudian terdapat persamaan T sama dengan cos sekian, di mana persamaan ini berfungsi untuk tebakan awal untuk menentukan akar ke I. Kemudian dari nilai P dan dp yang diambil dari baris coding sebelumnya, dengan metode Legendre TM di sini menghitung akar polinomial Legendre menggunakan metode Newton-Raphson, di mana hasilnya nanti akan mengupdate nilai T itu sendiri dengan T sama dengan T plus dt. Apabila nilainya sudah konvergen, artinya adalah ketika akar sudah mendekati 0, terdapat perhitungan selanjutnya yaitu inisialisasi array x, i, dan ai, di mana x adalah node absis, kemudian a adalah bobot atau weight dengan persamaan berikut yang nantinya akan mengembalikan nilai return x dan a. Kemudian baris coding selanjutnya adalah untuk mendefinisikan metode Gauss Squad itu sendiri dengan menggunakan 4 buah parameter, di mana terdapat f, yaitu fungsi yang akan diintegralkan, kemudian A adalah batas bawah dari integral, kemudian B adalah batas atas dari integral, dan M adalah node yang akan digunakan selama iterasi. Perhitungan awal coding terdapat persamaan C1 dengan sama dengan sekian dan C2 sama dengan sekian. Baris coding ini berfungsi untuk konversi bentuk domain standar bentuk integral minus 1,1 menjadi bentuk A dan B. Kemudian di baris coding bawah ini adalah aproksimasi inti atau evaluasi fungsi pada titik transformasi dan dikalikan dengan bobot, di mana bobotnya adalah bukan A. Kemudian baris coding ini akan mengembalikan nilai C2 dikali sum, di mana C2 merefer ke perhitungan dari konversi bentuk integral. Baris coding ini pada akhirnya merupakan fungsi Gauss Squad yang berfungsi untuk mengintegrasikan fungsi fx di integral A dan B menggunakan metode Gauss-Legendre dengan M titik. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Yang selanjutnya adalah contoh soal pada perhitungan integrasi Gauss-Legendre, yaitu membutuhkan parameter atau yang memiliki parameter f sama dengan fungsi yang ingin diintegralkan, a batas bawah integral, b batas atas integral, dan m jumlah not yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah coding, ini kita ambil dari buku Gauss pada halaman 29. Yang pertama adalah contoh soal yaitu 6.9 dengan fungsi fx sama dengan cos bx dikali integral x dengan interval a 0,0 dan b sama dengan 0,5. Selanjutnya adalah contoh soal kita ambil dari 6.11 yaitu fx sama dengan sin x per x kuadrat dengan interval 0 untuk a dan b sama dengan match p atau p. Nah, contoh soal lainnya yaitu derajat polinomial order 2 yaitu dengan fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 1 dengan interval min 1,1. Selanjutnya ada polinomial order 5 yaitu dengan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang x plus 1 dengan interval min 1,1. Nah, selanjutnya adalah fungsi dengan singularitas sehingga di x sama dengan 0 yaitu dengan fungsi fx sama dengan 1 per akar x dengan interval 0,1. Nah, selanjutnya di sini ada coding untuk plotting fungsi integral dan printout iterasi aproksimasi integral pada not tertentu Gauss-Legendre. Di sini ada y yaitu adalah titik-titik antara a dan b untuk fungsi asli, dan z adalah titik-titik di luar batas integral untuk ekstensi visualisasi kurva. Nah, selanjutnya ada plot kurva menunjukkan garis hijau adalah untuk label ekstensi kurva dan biru adalah label untuk fungsi asli. Selanjutnya ada plot scatter yaitu untuk menandai batas integral. Selanjutnya ada section range dan VLT fill between section yaitu adalah untuk menampilkan area dari area integral. Selanjutnya ada finalisasi plot yaitu PLT grid, PLT.legend dan PLT.show adalah untuk menggambarkan dari grid, legend dan untuk menampilkan kepada layar. Nah, selanjutnya adalah printing note dan hasil integral ini penambahan dari coding Gladiator tahun-tahun sebelumnya yaitu ada fungsi dari for m in range 2,30 itu adalah mencoba menghitung integral dari not 29 sampai dengan not 2 sampai dengan 29. Nah, di dalamnya ada loop yaitu adalah for i in range 1,2 yaitu sebenarnya hanya dipakai sekali karena langsung di break. Nah, selanjutnya adalah pembahasan contoh soal integrasi fungsi polinomial order 2 yaitu diambil dari contoh soal yang awal yaitu dengan fungsi 3x kuadrat plus 2x plus 1 dx. Nah, bentuk fungsinya yaitu yang awal seperti berikut di bawah. Nah, selanjutnya ada grafik yaitu garis hijau menunjukkan ekstensi kurva, garis biru untuk fungsi asli dan titik adalah sebagai batas dari integral, dan kotak biru atau biru muda adalah sebagai daerah integral yaitu min 1 sampai dengan 1. Nah, selanjutnya ternyata hasil aproksimasi yang didapat adalah integral dengan coding Python metode Gauss-Legendre adalah dengan jumlah not sama dengan 2, hasil integral adalah 3,999 sekian sampai dengan jumlah not 29 yaitu hasil integralnya adalah 3,99 sekian. Yaitu hasilnya sama dengan atau mendekati dari perhitungan eksak dari website symbollab.com yaitu bernilai 4. Maka kesimpulannya adalah semakin banyak not Gauss-nya maka semakin besar nilai M, hasilnya semakin mendekati dari nilai X. Selanjutnya yaitu contoh soal integrasi fungsi polinomial order 5. Yang pertama itu ada fungsi dari integralnya yaitu integral dari min 1 sampai 1 2x pangkat 5 sekian-sekian. Kemudian terdapat kode Python yang pertama mendefinisikan fungsi fx yaitu ekspresi polinomial yang akan digunakan, kemudian membuat variabel a dan b untuk membuat batas atas dan batas bawah dari integral. Kemudian pada sisi kanan terdapat grafik di mana terdapat area yang diarsir yang menggambarkan luas bersih di bawah kurva fungsi dari x sama dengan min 1 sampai x sama dengan 1. Kemudian terdapat bagian yang berada di atas sumbu x yang memberikan nilai positif dan bagian bawah sumbu x memberikan nilai negatif dalam hasil integrasi. Kemudian selanjutnya adalah hasil aproksimasi menggunakan kode Python dan web Symbollab, di mana dari sini kita lihat bagaimana metode Gauss-Legendre diimplementasikan dengan Python untuk menghitung nilai integralnya, di mana kita mendapatkan semakin banyak node yang digunakan hasilnya semakin mendekati nilai eksak. Sementara itu hasil eksak integral secara simbolik ada 52 per 15 atau 3,4 sekian-sekian yang dapat diverifikasi lewat simbol B. Artinya metode ini bisa sangat akurat, bisa diterapkan dengan benar. Selanjutnya yaitu contoh soal integrasi fungsi non polinomial. Yang pertama ada fungsi integralnya yaitu
itu integral 0 sampai 1 per akar X dx. Kemudian kode Pythonnya itu mendefinisikan fungsi fx menggunakan NumPy SKT. Kemudian kita membuat variabel a dan b untuk batas bawah dan batas atas dari integral. Kemudian kita menginterpretasikan grafik di mana terlihat kurva grafik tahap penunjukan tak hingga saat X sama dengan 0, namun tetap dapat dihitung luasnya. Kemudian area yang diaris merupakan daerah yang dihitung melalui proses integrasi, sehingga pada grafik ini kita lihat integral fungsi yang tidak polinomial. Fungsi ini mengalami singularitas di X sama dengan 0, yang berarti kurva mendekati tak hingga, namun secara matematis nilai integral ini tetap terbatas, yaitu 2. Kita bisa menghitungnya secara menggunakan Python dengan pendekatan batas bawah atau metode kurator kursor. Kemudian perbandingan hasil aproksimasi antara kode Python dengan web simbol pad dihasilkan bahwa kita melihat bagaimana hasil integrasi dari fungsi yang memiliki singularitas di X sama dengan 0, yaitu 1 per akar X jika dihitung dengan metode Gauss-Legendre di Python. Semakin banyak node, hasilnya semakin mendekati angka eksak, yaitu 2, seperti yang dihitung simbolik di simbol lab. Namun karena fungsi ini tidak terdefinisi di X sama dengan 0, maka kita harus hati-hati saat mengintegrasikannya secara numerik. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.